Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arafin dengan NIM G1133649. Pada kali ini pada materi pertemuan 9 Pak Arif, nah materi ini membahas hubungan antara struktur kimia dan psikokimia obat terhadap proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi yang menentukan aktivitas biologis obat. Lalu setelah obat masuk ke dalam tubuh, obat akan mengalami tiga fase utama, yaitu fase farmasetis, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Dalam perjalanannya, obat dapat mengalami berbagai kemungkinan seperti terikat pada protein plasma, tersimpan dalam jaringan, mengalami bioaktivasi atau bioinaktivasi, berinteraksi dengan reseptor untuk menghasilkan efek biologis, menjadi toksik atau dieliminasi dari tubuh. Nah, obat yang tidak mencapai target disebut sebagai site of loss yang dapat terjadi akibat ikatan dengan protein metabolisme enzimatik atau distribusi ke jaringan penyimpanan. Nah, pada tahap absorpsi, struktur kimia obat sangat berpengaruh terhadap kemampuannya menembus membran biologis yang bersifat lipofilik. Obat dalam bentuk tidak terionisasi dan memiliki sifat lipofilik lebih mudah diserap melalui difusi pasif. Nah, derajat ionisasi yang dipengaruhi oleh pH lingkungan dan pKa obat menjadi faktor penting di mana asam lemah cenderung diserap di lambung karena tidak terionisasi, sedangkan basa lemah lebih banyak diserap di usus. Nah, selain itu, absorpsi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti bentuk sediaan, ukuran partikel, kelarutan, serta kondisi fisiologis seperti pH saluran cerna, dan aliran darah. Obat yang terionisasi sempurna atau tidak larut dalam air maupun lemak umumnya tidak dapat diabsorpsi secara efektif. Distribusi obat dalam tubuh dipengaruhi oleh sifat fisikokimia obat seperti lipofilisitas, eh, kepolaran dan derajat ionisasi serta faktor fisiologis seperti aliran darah dan keberadaan protein pengikat. Nah, membran biologis yang tersusun dari fosfolipid bersifat amfifatik sehingga hanya molekul dengan sifat tertentu yang dapat menembusnya. Nah, mekanisme distribusi meliputi difusi pasif, difusi terfalisitasi, dan difusi aktif. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan berbagai biopolimer seperti protein, enzim, dan reseptor. Nah, interaksi ini dapat bersifat non-spesifik, misalnya ikatan dengan protein plasma yang dapat memperpanjang waktu kerja obat, atau spesifik melalui interaksi dengan reseptor yang menghasilkan efek farmakologis. Nah, spesifisitas interaksi ini ditentukan oleh struktur tiga dimensi protein yang bergantung pada urutan asam amino, sehingga mendasari konsep lock lock and key ataupun bisa disebut kunci dan gembok dan indus feed. Nah, pada tahap ekskresi obat dieliminasi terutama melalui ginjal, paru, empedu. Ekskresi ginjal melibatkan tiga proses utama, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi pasif, dan sekresi aktif. Obat yang bersifat hidrofilik dan terionisasi cenderung tidak direabsorpsi sehingga lebih cepat dieliminasi, sedangkan obat lipofilik dapat mengalami reabsorpsi kembali. pH urin juga memengaruhi proses ini, di mana perubahan pH dapat meningkatkan ionisasi obat tertentu, sehingga mempercepat ekskresi. Selain itu, ekskresi melalui empedu dapat menyebabkan terjadinya siklus enterohepatik, yaitu reabsorpsi kembali obat dari usus yang dapat memperpanjang durasi kerja obat dalam tubuh. Nah, jadi secara keseluruhan, struktur kimia obat menentukan sifat psikokimia seperti lipofilitas, kelarutan, ukuran molekul, dan derajat ionisasi yang secara langsung memengaruhi proses ADME. Oleh karena itu, pemahaman hubungan antara struktur dan sifat psikokimia sangat penting dalam perancangan obat untuk mencapai biovariabilitas optimal, distribusi yang tepat, serta efek terapeutik yang maksimal dengan efek samping yang minimal.